kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kami celah dan dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kami celah dan dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas kebesaran kuasa Tuhan. Kita boleh melakukan ibadah di minggu kedua bulan Mei, dan kami percaya bahwa dalam ibadah ini situasinya berbeda dengan biasa yang kita lakukan. Pendeta akan berbicara di mimbar di gereja. Jemaat tetap duduk di rumah dan melakukan ibadah. Ibadah kita di minggu ini sebagai kadim adalah Pendeta Jeti Bawonte Warong Serjana Teluhia. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan isi hati kita untuk menyambut ibadah kita di hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Untuk itu jemaat, mari kita memuliakan ibadah ini dengan menyanyikan NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu, ya Hosanna.
Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu, ya Hosanna. Mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Balas sorga menyembah di Khalik semesta. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan sumber keselamatan kami, mengantar hari-hari hidup kami dengan selamat sejahtera, sehingga kami lagi boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini, dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Engkau. Berkenan kiranya Engkau memberkati kami semua dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan melakukan bersama-sama. Kita sambut, hai mari semua. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergambar. Perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri dan menyadari bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Kasihani kami Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Berilah kiranya kepada kami untuk sadar akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mengakui bahwa kami tidak hidup menurut firman-Mu. Oleh karena itu, kami datang membawa semua kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Engkau mendengar dan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan, kami bermohon. Amin.
darah dan dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu kekal. Yesus, ku dari sengsara sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raih. Yesus, ku dengarkanlah janji anugerah Allah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan bosannya menyesal. Kau bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Saudara-saudara, marilah kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemberi hidup, di saat ini tuntunlah kiranya kami untuk memahami maksud Tuhan melalui pemberitaan firman. Roh Kudus-Mu kiranya mengarahkan kami untuk mengerti, tetapi juga untuk memberlakukan firman itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus firman kehidupan kami berseru. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab menurut penjabaran trilogi pembangunan jemaat dalam Perjanjian Lama, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada
hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Nantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dan dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang penduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah berita firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berharap dan percaya saudara-saudara jemaat dalam keadaan sehat senantiasa, menikmati dan mensyukuri anugerah serta berkat-berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan bahagia, sambil bersabar untuk tetap di rumah, karena merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita mampu menghentikan penyebaran wabah virus corona ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru kita baca dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 menjadi perenungan pribadi kita, keluarga kita, jemaat di sepanjang minggu berjalan ini. Kitab Yunus dapat dikategorikan sebagai jenis kitab cerita narasi yang ditulis oleh Yunus sendiri sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Kisah Yunus adalah sebuah kisah mengenai kehendak manusia atau versus melawan kehendak Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kata mengasihi begitu mudahnya untuk diucapkan, tetapi terlalu sulit untuk diwujudkan dalam pergaulan hidup kita. Apalagi dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara yang majemuk. Gereja sebagai satu persekutuan orang percaya yang telah menerima kasih Allah, terpanggil dan tertantang untuk terus hidup, memberitakan dan memberlakukan serta memancarkan kasih yang tulus kepada semua orang serta bangsa tanpa melihat perbedaan budaya, suku, agama, serta status sosial.
Dapatkah gereja di dalamnya adalah saudara-saudara dan saya mempraktekkan kasih itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan dalam kitab Yunus mengungkapkan tentang kekesalan, kemarahan, dan kekecewaan dari seorang Yunus, utusan Allah. Mengapa? Karena Tuhan membatalkan penghukuman yang dirancang kepada Niniwe. Alasannya adalah ketika Yunus menyampaikan berita penghukuman kepada orang-orang Niniwe, pertobatan terjadi. Mereka berbalik dari tingkah langkah yang jahat, sehingga Tuhan mengasihi dan mengampuni mereka. Lalu Tuhan datang dan berbicara kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Sekaligus Tuhan memberi pembelajaran melalui tumbuhan pohon jarak. Jikalau Yunus menyayangi pohon jarak yang sedikit pun tidak ada jerih lelah untuk menumbuhkannya, yang hanya tumbuh dan layu dalam satu malam, bagaimana mungkin Tuhan tidak menyayangi dan mengasihi Niniwe, kota besar itu, dengan penduduk yang lebih dari 120.000 orang sebagai ciptaannya, walaupun mereka bukan bangsa Yahudi. Saudara-saudara, inilah kasih Allah yang universal, kasih untuk semua manusia dan bangsa. Karena kasih Allah tanpa terbatas. Saudara-saudara, jika kita menoleh ke belakang, mengintrospeksi diri kita, apakah kita pernah bersikap seperti Yunus yang suka protes dan keberatan kepada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi dan menyayangi dan tidak membalas orang-orang yang melakukan kejahatan atau kesalahan terhadap kita. Padahal kita berdoa dan berharap agar Tuhan menghukum mereka. Sungguhnya, saudara-saudara, kita sulit untuk mengampuni. Kita sulit untuk memaafkan, apalagi mengasihi orang yang kita anggap musuh, ataupun kita membangun tembok pemisah dan mendiskriminasi seseorang karena mengedepankan suku, bangsa, budaya, agama, serta status sosial antara yang kaya dan miskin, yang berpendidikan dan tidak, pejabat maupun masyarakat biasa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan melalui kitab Yunus hendak mengemukakan bahwa Allah adalah Allah segala bangsa, yang dalam otoritasnya serta kehendak bebasnya menerima semua orang apa adanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman mengajak kita untuk menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang pengampun dan pendamai. Keagungan kasih sayangnya tidak terbatas, bukan saja untuk kita, melainkan untuk semua orang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, yang pasti kita hidup di dunia ini tidak sendiri, serta kita hidup bersama dengan orang lain, tetapi juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan dengan segala problema serta dinamika kehidupan yang ada, mari dengan semangat iman, kebersamaan, apa yang sudah diatur, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, kerjasama dengan gereja-gereja Tuhan ataupun berbagai denominasi gereja dan agama, untuk kita memutus mata rantai COVID-19 atau COVID-19 ini. Maka semua kita lakukan dan kerjakan dari rumah. Karena itu sekali lagi saya mau mengatakan,
kita bersabar untuk tetap ada di rumah saja, belajar dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah, termasuk menjalin kasih dengan orang-orang yang kita kasihi. Apakah itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan sesama jemaat yang ada, baik di lingkungan gereja kita, di lingkungan masyarakat, di mana Tuhan tempatkan kita tinggal dan diam. Mari kita mampu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, untuk saling mengasihi, baik itu untuk diri kita sendiri, keluarga kita, jemaat kita, masyarakat, dan bangsa. Sambil kita berdoa dan terus berdoa agar semua yang kita alami, masalah, persoalan-persoalan hidup yang mungkin tidak pernah kita alami secara bersama-sama, tetapi kita percaya dan yakin kalau kita tetap berdoa dan terus berdoa, maka masalah wabah virus corona berakhir dan cepat berlalu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, sekalipun kita cuma beribadah di rumah kita masing-masing. Shalom. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Kita memberi dengan sukacita, kuheran Allah mau memberi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa dan biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasih setiamu telah membuat kami hidup dalam damai sejahtera. Sambil kami percaya Engkau menganugerahkan segala berkat-berkat-Mu, baik berkat sehat kuat, jasmani dan rohani, sehingga kami boleh ada lagi di minggu yang kedua di bulan Mei 2020 ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu karena kami boleh ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, dalam peribadatan kami dengan memuji, memuliakan Tuhan, tetapi juga dengan membaca dan belajar dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu benar-benar memberi motivasi bagi kami, memberi semangat bagi kami untuk kami menapaki hari-hari hidup dengan penuh keselamatan yang daripadamu. Kami percaya Engkau yang telah memberkati apa yang senantiasa kami kerjakan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Karena itu kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup
yang senantiasa memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan syukur yang boleh kami persembahkan itu benar-benar dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di hidup ini. Ketika kami membangun hubungan yang indah dengan Tuhan dalam berbagai situasi hidup, dalam kondisi yang sementara kami alami sekarang ini, dengan wabah virus corona yang dialami oleh dunia dan bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami, negara dan bangsa kami Indonesia ini. Biar kiranya Tuhan mau menjauhkan kami semua dari wabah virus corona ini, supaya kami tetap berteguh iman dan percaya kami sungguh kepada Tuhan, untuk tetap tidak meninggalkan Tuhan dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Memberkati pemerintah negara dan bangsa kami, gereja-gereja Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang ada. Biar kiranya mereka mampu melakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa, tetapi juga untuk rakyat yang ada, untuk jemaat yang sementara merasakan apa yang sementara mereka alami dan mereka rasakan, benar-benar menjadi pergumulan bersama kami, agar kami mampu memutus mata rantai ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Di tengah-tengah kami mau melakukan itu, biar Tuhan pakai badan pekerja majelis jemaat, para penatua Syamas, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, mulai dari kolom 1 sampai dengan 28 di tengah-tengah jemaat Gemim Immanuel Bahu, supaya mereka tetap percaya dan yakin sekalipun semua kami lakukan di rumah kami masing-masing, namun kami mampu untuk melakukan hal yang terindah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan bersama selaku keluarga jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, memberkati penanggung jawab ibadah di hari Minggu yang kudus ini, badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, tetapi juga kantoria, pemain orjen, para kostor yang ada, pegawai gereja yang ada. Kiranya mereka semua diberkati, termasuk saudara-saudara kami yang berperan serta untuk mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab di hari Minggu yang kudus ini. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, sambil kami bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga jemaat yang bersuka cita dan berbahagia di hari ulang tahun pribadi, di hari ulang tahun perkawinan, tetapi juga bagi saudara-saudara yang sementara bergumul dengan kesehatan mereka, baik yang sementara dirawat di rumah mereka masing-masing, tetapi juga yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit. Kami percaya Tuhan senantiasa mengulurkan tangan atas mereka, supaya mereka tetap merasakan bagaimana pertolongan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian Tuhan juga memberkati bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang Tuhan. Percaya dan yakin apapun yang mereka rasakan dan apapun yang mereka alami, Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka, termasuk orang-orang yang sementara ada dalam pergumulan duka cita, biar mereka mampu memperoleh penghiburan dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Karena itu Bapa, janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami, dan ajarlah terus kepada kami Tuhan
untuk tetap bersyukur karena Engkau ada di setiap gumul dan juang yang kami rasakan. Berkati kami untuk meyakini bahwa Tuhan pertolongan satu-satunya dalam hidup kami. Dan Tuhan jugalah yang mengerti semua rencana dan semua rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera daripadamu untuk hidup kami orang-orang percaya. Terpujilah namamu ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anakmu dari kekal sampai kekal. Ini doa permohonan kami Bapa di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, mengajar gereja berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan sebagai lagu penutup kita. Setiap langkah kehidupan ini, nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Hiasi kehidupanku dengan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.